Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Pusdai di Kota Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung ataupun melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini sekalipun sedikit agak terlambat, cuma 23 menit terlambatnya. 20 menit itu untuk ukur ringan mencari parkir. Penuh, gak ketemu di ujung sana. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita. Kita sedang membahas fenomena akhir zaman. Dan sudah banyak fenomena akhir zaman yang kita bahas. Di antara yang sudah kita bahas adalah munculnya para ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh, orang-orang awam, tapi kata orang Sunda mah guminter. Makna guminter adalah merasa dirinya pintar, berbicara tentang perkara-perkara yang bukan keahlian dia, berbicara tentang segala perkara tanpa ilmu. Dan ini termasuk fenomena akhir zaman yang sudah terjadi. Di antara fenomena akhir zaman yang sudah terjadi dan masih sampai sekarang terjadi dan akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang adalah kathratus syuh, banyaknya karakter syuh. Syuh itu lebih hebat daripada bakhil. Kalau bakhil artinya pelit, buntut kasiran, keked merengkel merege hese, itu bakhil. Adapun syuh asyaddu minal bukhl wa huwa ablag fil man'i minal bukhl. Syuh itu lebih pelit daripada bakhil, lebih kuat penolakannya untuk memberi daripada bakhil. Dan penyakit syuh ini akan menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin, apalagi di luar muslimin di akhir-akhir zaman nanti, dan termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, min asyratis sa'ah
ayyadharasyuh. Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya syuh. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika mengomentari hadis ini, rijaluhu rijalus sahih, bahwa rijal hadis ini termasuk rijal hadis-hadis sahih. Rijal itu para perawinya biasa dipakai oleh rawi-rawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab Zuhurul Fitan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Nabi SAW bersabda, yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqasyuh. Kata beliau, yataqarrabuz zaman. Makna yataqarrabuz zaman sudah kita terangkan, karena itu juga termasuk bagian dari fenomena akhir zaman. Yataqarrabuz zaman diartikan minimal dengan dua arti. Yang pertama adalah cepatnya waktu berlalu, nggak kerasa ya. Zaman begitu dekat. Yang kedua, mudahnya fasilitas, termasuk fasilitas transportasi ataupun penyebaran informasi, sehingga jarak yang begitu jauh terasa begitu dekat, hanya ditempuh dalam jangka waktu yang singkat. Kejadian yang terjadi di tempat yang sangat jauh pada detik yang sama sudah bisa diketahui oleh kita di tempat kita ini. Itu termasuk fenomena akhir zaman, dan itu yang disebut dengan sebutan yataqarrabuz zaman. Yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal, dan berkurang amal. Ini juga sudah terjadi. Orang banyak berbicara sekedar teori, tapi pengamalannya sangat kurang. Orang Bandung bilang loba catur tanpa bukur. Catur di sini maksudnya bicara, bukan skakster. Banyak berbicara tapi nggak ada isinya. Apalagi amal dari apa yang diomongkannya nol. Berkurang amal, dan itu termasuk fenomena akhir zaman wa yulqasyuh, dan akan dicampakkan ke dalam hati orang-orang penyakit syuh, penyakit bakhil. Hadis lain yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa syiddah wa la yazdadun nasu illa syuha. Tidak akan bertambah urusan manusia kecuali tambah semrawut, tambah kacau, tambah membingungkan. Dan tidaklah akan bertambah karakter manusia terhadap harta kecuali bertambah pelit, bertambah bakhil, bertambah syuh. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Majma'uz Zawaid, dan beliau menyatakan rijal hadis ini merupakan rijal yang sahih. Dan banyak lagi hadis lain yang menjelaskan bahwa karakter pelit akan menjadi warna bagi kehidupan manusia di akhir zaman. Dan ini termasuk di antara fenomena akhir zaman. Syuh atau pelit adalah karakter yang sangat buruk, yang dilarang keras oleh ajaran Islam, yang kerugiannya hanya akan menimpa diri si pelaku pelit tadi. Kerugiannya nyata. Allah berfirman,
Dalam Al-Quran di antara surah Al-Hasyr ayat 9. Juga At-Taghabun ayat 16 dengan lafaz yang sama. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang yuqa, yang sudah dibersihkan, yang sudah disterilkan dari apa? Syuhha nafsihi, dari pelit di dalam dirinya, hatinya oleh Allah dibersihkan dari sifat pelit, dari sifat bakhil. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah siapa orang yang masih memelihara sifat bakhil atau pelit ini, dia bukannya berbahagia, akan celaka. Apa kecelakaannya? Banyak. Pertama, pintu-pintu rizkinya akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dipersulit, karena Allah tidak akan lagi mengamanahkan rizki untuk orang lain melalui dia, karena dia mah pelit. Kalau disalurkan rizki melalui dia, udah mentok di sana, buntu di sana, nggak tersalur lagi kepada fuqara, masakin, kepada kepentingan fisabilillah, mentok sudah di sana. Maka Allah tidak akan kembali menyalurkan rizki untuk orang lain melalui dia. Adapun kalau seseorang rizki yang Allah berikan kepada dia, dia salurkan lagi kepada orang lain, maka Allah akan menambah kadar jumlah rizki yang Allah salurkan melalui dia, karena melalui dia itu pasti akan sampai kepada pihak lain melalui infak, zakat, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan Allah pastikan itu berkali-kali dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman yang baik kepada Allah itu infak, zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah diistilahkan dengan memberi pinjaman yang baik kepada Allah, bukan berarti Allah butuh pinjaman. Bukan Allah kurang hartanya, bukan. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh terhadap alam ini. Tapi diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menunjukkan pastinya Allah mengembalikan infak dan sedekah orang itu dengan jumlah yang berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan lipat gandakan balasannya bagi dia di dunia, wa lahu ajrun karim, dan bagi dia di akhirat akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Balasannya dunia sekaligus akhirat, tidak hanya dunia saja atau akhirat saja, tapi dunia akhirat bagi orang-orang yang tidak pelit, ya. Jadi orang pelit oleh Allah Azza wa Jalla akan ditutup pintu-pintu rizkinya. Kedua, pelit itu perwujudan dari kesombongan, ketakaburan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Sesungguhnya Allah itu dalam surah Luqman tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap orang yang sombong dan membanggakan diri Allah enggak suka, Allah enggak cinta, Allah benci. Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang bakhil, alladzina yabkhalun. Terus memerintahkan orang juga untuk berbuat bakhil seperti dia. Ini menunjukkan besarnya dosa bakhil
itu tidak kalah dengan besarnya dosa orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita tahu sombong dan membanggakan diri ini termasuk syirik kecil. Tapi jangan tertipu oleh istilah kecil. Syirik kecil itu dosanya apa? Besar. Karena sekecil-kecil dosa syirik itu lebih besar daripada sebesar-besar dosa besar. Oleh karena itulah, maka keburukan yang akan ditimpakan kepada orang yang bakhil adalah dianggap memiliki dosa yang tidak kalah besarnya dengan kesombongan. Ketiga, nah ini nih, Allah mungkin saja akan memusnahkan dia, diganti dengan kaum lain yang tidak seperti dia. Lihat umpamanya Al-Quran surah Muhammad ayat yang terakhir. Allah berfirman, ha antum haula'il ladzina tud'auna liyunfiqu fi sabilillah. Ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kumaha ayatna? Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminhum may yabkhal. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Ya. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru. Untuk apa diserunya? Untuk berinfak di jalan Allah. Lalu faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil. Siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia telah bakhil untuk dirinya sendiri. Siapa yang pelit, sebenarnya dia bukan pelit untuk orang lain, tapi pelitnya untuk diri sendiri. Karena tadi disebutkan dia menutup pintu rizki bagi dirinya. Pintu rizki bagi dirinya ditutup oleh sikap pelit dia kepada orang lain. Jadi siapa yang pelit kepada orang lain, dialah berarti pelit kepada diri sendiri. Allah berfirman, nih saya takut salah makanya saya baca mushafnya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah, kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak di jalan Allah. Tapi di antara kalian ada yang bakhil, pelit. Siapa yang bakhil? Sesungguhnya dia hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia enggak mau rizkinya ditambah oleh Allah tuh. Dia enggak mau Allah mencurahkan pahala, ampunan, rahmat kepada dia melalui rizkinya tuh, nggak mau tuh. Jadi dia pelit kepada dirinya sendiri. Uang, kekayaan itu alat untuk apa? Untuk meraih pahala, untuk meraih rahmat, untuk meraih ampunan, untuk meraih ridho, dan untuk meraih rizki lagi yang lebih besar. Itu alatnya tuh dikekewekwe, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak memberikan hasil apapun untuk dirinya, baik dunia ataupun akhirat. Makanya siapa yang pelit, sesungguhnya pada hakikatnya dia pelit untuk dirinya sendiri, ya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kalian fakir. Coba kalimat terakhir dalam ayat ini perhatikan, ini ancaman. Ancaman bagi para peliter, bagi orang-orang yang pelit. Allah berfirman, wa in tatawallau, kalau kalian berpaling. Berpaling itu artinya berpaling dari infak. Kalau kalian nggak mau berpaling, nggak mau infak, berpaling dari perintah infak,
yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain, tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum pengganti ini tidak pelit seperti kalian. Diganti itu oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itu wajib kita merasa takut, khawatir terhadap sikap pelit karena berbahaya dunia dan akhirat kita. Makanya dalam salah satu hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Ya, hamalahum ala ayasfiku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada kezaliman. Ittaqu dzulma itu jangan diartikan takut, ya. Ittaqu itu bertakwalah kalian terhadap kezaliman. Karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Bertakwa terhadap kezaliman sudah sering kita jelaskan, makna takwa itu adalah ja'lul abdi wiqayatan bainahu wa baina ma yakhafuhu. Seseorang hamba membikin benteng, membikin tameng, membikin perisai antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya agar selamat. Makanya perintah takwa tidak hanya kepada Allah. Ya, kepada Allah kita diperintahkan takwa, fattaqullah. Tapi juga kita diperintahkan takwa kepada selain Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar. Kalau kalian tidak bisa dan kalian tidak akan bisa, bertakwalah kalian kepada neraka. Maksudnya tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Terus fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Takwalah kamu kepada neraka. Makna takwa kepada Allah dengan makna takwa kepada neraka sama. Takwa kepada Allah membuat perisai antara diri kita dengan azab Allah yang sangat kita takuti. Perisainya apa? Bukan besi, tapi perisai ketundukan, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa melindungi kita dari azab Allah. Takwa kepada neraka membuat perisai antara kita dengan neraka. Apa perisainya? Bukan besi, bukan benteng, tapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Allah tuh. Takwalah kalian kepada dunia dan takwalah kalian kepada para wanita. Kita juga harus bertakwa kepada para wanita, kepada ibu-ibu yang ada di sana. Tapi takwa kepada para wanita bukan tunduk taat patuh kepada wanita, itu bukan takwa. Tapi bikin perisai antara kita dengan fitnah wanita. Takwa kepada dunia bikin perisai antara kita dengan fitnah dunia. Jangan sampai ke fitnah dunia, jangan sampai kena fitnah akhwat tuh. Itu takwa. Nah, termasuk bertakwalah kalian terhadap kezaliman, artinya bikin perisai, bikin pembatas antara kita dengan kezaliman. Jangan sampai kezaliman itu kita lakukan. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Juga bertakwalah kalian kepada asyuh. Asyuh itu tadi sikap pelit, ya. Karena apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sikap pelit itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Allah lah yang menghancurkannya. Dan Allah mengatur bagaimana cara menghancurkan orang-orang yang pelit tersebut, ya. Lalu oleh Nabi dikatakan
Bagaimana orang itu bisa hancur kehidupannya dengan pelit? Karena hamalahum ala ayasfiku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena sikap pelit membawa mereka, mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Jadi sikap pelit itu mendorong manusia untuk berbuat kekejian, kemaksiatan, dosa yang lebih besar. Bisa menghalalkan darah orang demi uang, bisa menghalalkan yang haram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Birri Wassillah wal Adab bab tahrimudz dzulm. Berkata Al-Qadhi Iyad ketika membahas hadis ini, kata beliau, yahtamilu anna hadzal halak huwal halakul ladzi akhbar anhum bihi fid dunya bi annahum safaku dima'ahum, wa yahtamilu annahu halakul akhirah wa hadza tsani adhar wa yahtamilu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah. Berkata Al-Qadiyat, mungkin yang dimaksud kebinasaan, kehancuran yang teralami oleh orang yang pelit itu adalah kehancuran yang Allah beritahukan atau timpakan di dunia. Makanya disebutkan mereka sampai menumpahkan darah yang diharamkan, menghalalkan yang diharamkan. Atau mungkin juga kehancuran ini, kebinasaan ini di akhirat, dan yang sangat mungkin di kedua-duanya. Karena pelit itu tadi lawan dari infak. Kalau infak dibalas dengan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat, tidak hanya dunia saja atau akhirat saja, tapi dua-duanya tuh. Di dunia hartanya akan diberi balasan berlipat ganda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih lagi daripada itu bukan satu-satunya balasan di dunia. Balasan yang lainnya di dunia bagi orang yang infak, dicintai manusia, disukai manusia, didoakan oleh manusia yang pernah diberi kebaikan dari hartanya. Ada orang yang kesulitan, ditolong oleh kita, bisa nangis. Kata orang Sunda mah teu sapira, oleh kita cuma dikasih 10.000. Teu sapira teh untuk kita. Teu sapira itu apa artinya? Tidak seberapa, tapi untuk dia sapira, malah 100 pira. Untuk dia sangat berharga. Dia akan mengingat kebaikan kita dalam tidurnya, dalam terjaganya. Kita tertidur terlelap, dia malam-malam bangun menggedor pintu langit dengan doanya untuk kebaikan kita. Jadi berdasarkan hal itu, balasan yang Allah berikan di dunia bagi orang infak tidak hanya semacam dua macam, tapi beberapa macam. Dan di akhirat jelas, yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Di dunia dilipat gandakan, di akhirat ada pahala yang sangat mulia, ya. Itu infak. Maka bakhil juga balasannya dunia dan akhirat. Di dunia keran-keran rizkinya ditutup, dipersulit oleh Allah. Pintu-pintu rizkinya juga ditutup oleh Allah. Dibenci oleh sesama manusia. Orang yang pelit tidak disukai, ya. Akhirnya dijauhi dan didoakan dengan doa-doa keburukan. Kayak ngopet kan gitu. Sing hajat meleg, atau saya artinya hajat meleg, sing bangkrut dan seterusnya. Makanya para komisaris sebuah perusahaan, direktur, manajer, GM atau yang sedang memiliki wewenang untuk mengatur
distribusi uang perusahaan kepada karyawan. Bagaimana caranya agar perusahaannya maju? Jangan pelit ke karyawan. Di saat minus, taikkan gaji karyawan. Di saat proyek umpamanya sepi, pekerjaan gak begitu banyak, bukan mem-PHK karyawan, taikkan gaji mereka. Rugi dong. Iya, itu hitungan matematis kita. Tapi Allah lain lagi ceritanya. Begitu karyawan dinaikkan gajinya, murni karena kebaikan kita, ada ratusan ribuan karyawan senang, mereka suka kepada kita sebagai manajernya, sebagai bosnya, sebagai owner perusahaan itu. Mereka berdoa, ya Allah, ini bos saya baik banget, gaji saya ditingkatkan 3 kali lipat, asalnya cuma 1 juta jadi 10 juta. Itu 3 kali lipat tuh. Ya Allah, majukan perusahaan ini, lancarkan semua proyeknya, berikan kepercayaan yang besar kepada koleganya, kepada vendornya, kepada partnernya untuk memberikan sebanyak mungkin dan sebesar mungkin pekerjaan kepada perusahaan ini. Mereka itu berdoa seperti bukan 1 orang 2 orang, bukan sekali 2 kali, bukan hanya di 1-2 momen, tapi di banyak momen. Menggedor pintu langit, terbuka itu pintu langit, dikabul, diijabah oleh Allah, dan Allah Maha Pengatur seluruh kehidupan. Oleh karena itulah maka orang yang baik ke karyawannya, Allah akan berbuat baik juga kepada dia. Allah akan mudahkan, ya. Sebaliknya si perusahaan yang pelit ke karyawan, oleh anak buah istri, oleh karyawan istri didoakan tuh, dasar si pelit si bos, biar bangkrut ini perusahaan, kan gitunya. Pas dia sakit, istrinya melahirkan, mau pinjam uang 100-200 ribu saja untuk ke dokter, enggak, nanti gajian tunggu. Kasbon kamu kemarin aja belum lunas, ini sudah mau pinjam lagi, alasannya sakit. Nah, padahal benar, bukan sekedar alasan. Sakit hatinya bukan main, itu didoakan keburukan loh. Karena zalimnya, ya. Bukannya ditolong malah dimaki dan dicaci, ya. Inilah keburukan dan bahaya yang akan teralami oleh orang-orang yang pelit tersebut, dan fenomena ini akan muncul di akhir zaman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita semua dari sikap bakhil ini dan menganugerahi hidayah kepada kita untuk apa? Untuk memiliki sifat dermawan. Inilah fenomena pertama yang kita bahas pada hari ini, kathratus syuh. Kedua pada hari ini. Ini juga yang kedua ini sudah terjadi nih. Seringkali tidak peduli halal haram, yang penting untung. Dan yang lebih parah lagi, ikhwan dan akhwat, juga ada yang gak peduli halal haramnya, sebuah ikhtiar. Apakah poin yang kedua ini? Kathratut tijarah, banyaknya perniagaan, bisnis tuh, dengan bentuk yang beragam, yang aneh-aneh, yang zaman dahulu tidak ada, sekarang ada. Menguntungkan? Iya, mungkin menguntungkan. Boleh enggak secara syar'i? Enggak dibahas dulu boleh enggaknya, yang penting menguntungkan dulu. Pas ada penjelasan dari ustadz, ada fatwa dari para ulama bahwa cara usaha seperti itu haram, cari dalil yang menguatkannya untuk membantah ini. Kan gitu. Banyak yang seperti itu, iya. Contoh yang nyata dulu-dulu adalah MLM, ya. Atau KKS. Sama LM, kiri kanan seimbang, tapi sama prinsipnya dengan MLM. Apalagi all shop, online
online shop. Itu kan dulu nggak ada ya, dengan mekanisme yang beragam juga. Ada yang modal dengkul cuma punya kuota internet aja 5.000 perak sehari cukup, bisa tuh, hasilnya bisa puluhan kali lipat dari modal kuotanya. Kathratut tijarah termasuk salah satu di antara fenomena akhir zaman. Sudah dekatnya kiamat. Ada beberapa hadis tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fashwut tijarah hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah." Menjelang kiamat akan muncul beberapa fenomena sosial dan ekonomi juga. Yaitu pertama, taslimul khassah. Ini belum kita bahas, tapi sudah kesinggung duluan. Taslimul khassah artinya orang hanya menyampaikan salam kepada orang-orang khusus saja, kepada yang dikenal saja. Kepada yang tidak dikenal mah tidak, walaupun nyata-nyata dia muslim. Akhwat, sesama akhwat pasti tahu yang pakai kerudung, pakai jilbab, apalagi gede gitu, itu pasti muslim. Tapi karena nggak kenal, cuek, berpapasan juga tidak salam. Ikhwan, tahu pasti dia muslim, kelihatan berjenggot, kelihatan pakai kopiah gitu ya. Nah, apalagi menggandeng istrinya yang berjilbab, tapi nggak kenal, berpapasan. Salam nggak? Nggak. Kadang sudah kenal juga, begitu ketemu, hai bro, dari mana aja, salamnya nggak ada ya. Itu termasuk fenomena akhir zaman. Kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat pertama akan ada muncul taslimul khassah. Kedua, wafashwut tijarah, merajalelanya tijarah, perniagaan atau bisnis, hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah, sampai sang istri pun ikut nimbrung mengikuti suaminya dalam bisnis tersebut. Istri ikut terjun ke dunia bisnis membantu suaminya, termasuk fenomena akhir zaman. Kira-kira ini sudah terjadi belum? Sudah. Ada gitu wanita yang ikut bisnis sama suaminya? Ada. Di Ikhwan Ahwat ada enggak? Ada juga ya. Ada. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam An-Nasai dari Amr bin Thaglab, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ayafshwal mal wa yakthur wa tafsud tijarah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah yafshwal mal, menyebarnya harta, melimpahnya harta, dan banyaknya harta, serta merajalelanya tijarah atau perniagaan atau bisnis ya. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman. Boleh apa tidak berbisnis? Boleh apa tidak seorang wanita membantu bisnis suaminya? Tidak terlarang. Tidak ada larangan, boleh. Berbisnis, berniaga, jual beli boleh, tidak ada larangan. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar mencari rezeki yang dihalalkan. Tapi kenapa Nabi SAW mewanti-wanti ini? Kalau ini boleh secara syar'i, kenapa mewanti-wanti? Karena ada resiko. Apa resikonya? Pertama, merajalelanya atau melimpahnya harta mengundang resiko besar. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW. Apalagi sang istri membantu perniagaan suaminya. Sehingga dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya,
Nabi SAW pernah bersabda, wallahi, ini ditekankan pakai sumpah, wallahi, mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tunafisuha wa tuhlikukum kama ahlakatsum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, menimpa umat Islam. Umat Islam itu terbukti tangguh apabila diberi musibah, ujian, cobaan berupa kemiskinan dan kefakiran. Mereka sabar, mereka tegar, mereka qanaah, mereka mendekat kepada Allah, mereka banyak merintih kepada Allah. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibukakannya dunia kepada kalian. Maksud dunia di sini harta. Dilimpahkan, digelontorkan, dimudahkan harta bagi kalian sebagaimana telah dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang sebelum kalian juga berlomba-lomba mengejar dunia, lalu hal itu akan membinasakan kalian sebagaimana hal itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim seperti itu. Dalam Sahih Muslim lafadznya berbeda, watulhikum kama alahatshum. Lalu dunia ini akan melalaikan kalian sebagaimana dunia ini telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Lalai dari ibadah, lalai dari akhirat, lalai dari sesuatu yang nilainya jauh lebih agung daripada dunia yang mereka kejar. Kemarin-kemarin kan kita sudah membandingkan antara dunia dengan akhiratnya. Bisa dibandingkan nggak dunia dengan akhirat? Bisa, tapi perbandingannya jauh. Dalam satu lafaz Nabi SAW membandingkan dunia dengan akhirat itu seperti kita mencelupkan jari ke laut, angkat. Air yang menetes dari jari kita satu tetes itulah dunia. Samudra yang maha luas itulah akhirat. Sebanding apa tidak? Enggak sebanding ya. Nabi SAW pernah menemukan bangkai anak kambing dijewer begitu. Obral. Siapa yang membeli 2 dirham? Enggak ada. Kalau gitu gratis, siapa yang mau? Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan. Kalau bangkai ini hidup, belum mati, niscaya dia tidak berharga karena kedua daun telinganya sudah putus. Apalagi dia mati, nggak ada harganya. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi ladunya ahwanu min indallahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini menurut pandangan kalian. Lebih hina daripada bangkai anak kambing itu dunia ini. Ketemu Nabi SAW dengan Hudair. Ya Hudair, ma ta'amuk? Wahai Hudair, apa sih makananmu hari ini? Dia menjawab, al-laban wal laham, susu dan daging. Kaya berarti dia ya. Karena makanan sarapannya tadi daging dan susu. Orang jarang, hanya roti kering biasanya. Roti kering di kita enaknya, manis, mahal. Ini roti kering itu nggak ada rasa tuh, roti tawar. Kering itu karena kalau di sana kelembabannya sangat rendah ya, kering udara. Roti yang tadinya empuk dibiarkan sejam 2 jam seperti batu. Digigit malah giginya yang patah. Kalau mau dimakan tuh celupkan dulu ke air baru dikenyot. Ya. Nah begitu tuh. Kalau zaman sekarang semiskin-miskin orang nggak gitu-gitu amat ya. Paling makan yang kalau miskin dengan gepuk. Gep kerupuk. Gep kerupuk. Hanya kerupuk saja. Ini susu dengan daging.
Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru ila madza?" Terus itu susu dan daging itu setelah dimakan, diproses berubah jadi apa? Jangan dijawab. Kalau menjawab harus agak cerdas sedikit seperti Hudzair. Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Itu tuh diplomatis. Kemudian dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah jadi apa ya. Jangan vulgar disebutkan jorok ya. Jangan seperti orang lain. Nah, kata Nabi SAW, demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih hina, lebih kotor daripada itu menurut pandangan Allah dibanding dunia, dibanding yang tadi itu tuh. Menurut kalian, ya. Apa yang kita buang, jangankan sayang, enggak. Ketika ngebuangnya juga kita nggak mau lihat ya. Begitu buang sekali nggak mau dilihat, langsung dibanjur biar nggak kelihatan, ya. Sampai selesai nggak mau lihat banjur, nggak pernah kita melihat dulu. Jangan-jangan itu kambing yang tadi keluar, nggak pernah. Itulah dunia. Nah, jadi kata Nabi SAW, dunia ini pertama hina, yang kedua melalaikan. Kalian berlomba, lalu dunia ini melalaikan kalian seperti juga telah melalaikan orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat lain Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza futihat alaikum farisu warrum, ayyu qaumin antum?" Bila sudah ditaklukkan bagi kalian Persia dan Romawi. Itu dua negara besar yang ada saat itu. Lalu Persia dan Romawi itu sudah ditaklukkan oleh kalian. Ayyu qaumin antum? Kalian ini kaum yang bagaimana? Kalau sudah mampu menaklukkan dua negara besar. Maka dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amaranallah, kami akan tetap berkata seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Artinya kami akan tetap taat gitu. Walaupun sudah mampu menaklukkan dua negara superpower satu yaitu Persia dan Romawi. Kalau itu sudah ditaklukkan, wah harta, ekonomi, politik, sosial segala macam pasti kuat itu. Harta pasti bakal melimpah. Apa kata Nabi SAW? Ini sebelum Romawi dan Persia ditaklukkan, kaum muslim masih lemah, masih miskin gitu. Apa tekadnya? Kalau Romawi dan Persia ditaklukkan, pasti kami akan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa respon Nabi SAW? Au ghairu dzalik. Belum tentu demikian tuh. Tunafisuna kama thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghadun. Kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia, lalu kalian akan saling hasad antara sama kalian, kalian saling memusuhi antara sama kalian, kalian akan saling membenci antara sesama kalian. Karena persaingan mengejar dunia. Sebelum dunia ini diperebutkan adem ayem. Ada enggak ikhwan? Bersahabat dekat, disatukan oleh ilmu, oleh majelis taklim, oleh agama, oleh akidah, oleh manhaj. Dekat, saling percaya, saling menyayangi, saling tolong menolong. Lalu kedua sahabat yang disatukan di majelis taklim ini bisnis bareng. Setelah bisnis bareng baru tuh ada masalah. Masalah yang ditimbulkan oleh masalah apa? Uang, duit. Setelah itu jadi bermusuhan. Ada yang begitu? Ada. Dipersatukan oleh ilmu, dipersatukan oleh hidayah, dipecah belah oleh dunia. Adakah yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW.
Dari pernyataannya tadi, itu tidak terlarang secara syar'i kalian berbisnis. Istri membantu bisnis suaminya tapi berisiko. Apa risikonya? Yang tadi itu. Setelah dunia terkuasai, kalian lalai, kalian lupa, kalian saling memusuhi, saling membenci, saling hasad karena perebutan keuntungan dunia. Betapa banyak persahabatan yang putus, persaudaraan yang putus, suami istri yang putus karena uang, karena dunia atau yang sejenisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kedua. Saya pikir cukup 2 poin saja dulu pada hari ini, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 9 atau 8 menit untuk bertanya jawab. Kita hanya punya waktu sampai 11.20 katanya. Nah, untuk lain kali mohon antum jangan telat lagi agar kita bisa memulai awal waktu. Kedua, panitia harus efektif kerjanya. Dibagi, jangan seperti impun. Tahu impun? Anak-anak ikan tuh dikasih makanan perug semua ke sana gitu ya. Ada yang bagi teknisin, dan salah satu tugas siapkan tempat parkir agar tidak habis untuk itu. Di booking aja ini, gitu. Yang membookingi standby di sana, jangan sampai dah di booking pas masuk nggak ada orang, kukurlingan dia wae. Pertanyaan pertama, apabila seorang menjabat sebagai pegawai pemerintah dan bertanggung jawab dalam pembangunan rumah ibadah agama lain, apakah tercela dan termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Allahu a'lam. Nanti saya tanya ya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya MLM dan berlabel syariah? Itu sama aja dengan MLM. Itu sistemnya, mekanismenya sudah terlarang secara syar'i, dan fatwa para ulama tentang hal ini sudah banyak ya. Kalau ada label syariah gimana itu? Apakah beasiswa LPDP itu naon? Halal? Apa LPDP itu? Ada yang tahu? LPDP. Gak tahu apa itu? Jelaskan dulu biar jelas. Jadi uangnya uang pemerintah, diberikan sebagai beasiswa tapi dikelola oleh bank gitu ya, bank yang mengelolanya. Jadi beasiswanya bukan dari bank, hanya dari pemerintah, cuma diambilnya melalui bank gitu ya, dikelolanya oleh bank, dibagi-bagikannya. Iya, pertama pemiliknya pemerintah, kedua si orang yang berhak menerima itu adalah mahasiswa gitu ya. Cuma dikelolanya oleh beberapa pihak, diantaranya pihak bank. Boleh apa tidak? Taib, boleh. Karena apa? Beasiswa itu sifatnya semacam hadiah atau mungkin saja semacam kontrak kerja. Kamu saya kuliahkan, selama kuliah dijamin, setelah beres kuliah wajib kerja lagi di pemerintah gitu kan, semacam ikatan dinas gitu kan. Boleh kerjasama seperti itu dengan beberapa persyaratan yang disepakati siapapun pengelolanya, termasuk bank, koperasi atau apa. Adapun umpamanya si pemerintah menyimpan sejumlah uang di bank nih untuk biaya beasiswa tadi kan, jadi si bank punya untung dari sana.
Tapi yang jelas sampainya uang itu kepada orang tadi sebagai hadiah dari pemerintah atau bentuk kerjasama yang sah. Wallahu a'lam. Apakah kita memberikan kepada pengemis, pengamen di jalan termasuk sedekah atau infak? Tergantung. Kalau ke pengamen nggak boleh. Karena Nabi melarang memberi upah atas sebuah nyanyian atau tarian. Terlarang, tidak boleh. Sebuah kemaksiatan. Dan kita tidak boleh memberi sesuatu upah untuk sebuah kemaksiatan. Adapun kalau pengemis, ya boleh. Apalagi kelihatan cacat umpamanya. Atau sudah sepuh, tua. Atau kelihatan secara fisik tidak bisa bekerja. Ya. Adapun kepada pengemis yang pura-pura maka tidak boleh. Dia sudah melakukan penipuan. Tangannya umpamanya dilipat seperti apa? Seperti buntung. Kakinya juga dilipat, ditaliin seperti buntung. Atau pakai alat tertentu seperti buntung. Ada yang seperti itu ya. Ada, videonya sudah banyak nyebar. Yang kepada penipu seperti itu, padahal dia bisa bekerja, maka tidak boleh untuk kita kasih. Tapi secara fisik dia cacat, dia tunanetra dan tidak memungkinkan bekerja, boleh kita kasih. Ini mas surat itu. Mengapa Rasul SAW tidak melarang fenomena akhir zaman apabila hal tersebut dapat mengundang keburukan? Ya Nabi SAW lebih tahu. Fenomena alam tadi, fenomena akhir zaman tadi menunjukkan itu akan terjadi, tapi tidak seluruh yang dijelaskan sebagai fenomena akhir zaman terlarang. Seperti memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Dosa apa tidak? Tidak. Karena memberi salam hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Menjawabnya. Kedua, berbisnis tadi boleh apa tidak? Boleh selama caranya halal. Nah, adapun itu disebut sebagai fenomena akhir zaman, pertama itu akan terjadi. Yang kedua itu mengandung risiko. Kalau itu dilarang nanti berakibat haram hukumnya berbisnis. Padahal berbisnis boleh, berniaga boleh. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli sudah dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu kalau umpama itu dilarang di akhir zaman, tidak mungkin Nabi melarang sesuatu yang oleh Allah sudah diperintahkan. Cuma wanti-wanti terhadap efeknya, jangan sampai melalaikan kita dari akhirat. Apakah memperkerjakan karyawan yang banyak di usaha saya termasuk memberi pinjaman kepada Allah, infak atau sedekah? Tidak disebut infak, tidak disebut sedekah, tapi menolong orang yang pengangguran, kerja di kita dapat gaji. Itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apakah benar ciri akhir zaman banyaknya istri yang berani dan durhaka kepada suami? Ini mah curhat. Ustaz, istri saya durhaka kepada saya, sekarang ada di sini nih. Tolong nasihati. Murun itu maksudnya. Tidak dijelaskan itu, nanti kita akan bahas beberapa fenomena lain, tapi tidak. Tapi itu terlarang tetap. Walaupun tidak menjadi fenomena akhir zaman, tidak berarti boleh. Sebab kedurhakaan istri kepada suami sudah terjadi sejak dulu. Di zaman Nabi sendiri ada mungkin yang durhaka kepada suaminya, ya. Tapi itu tetap terlarang, tidak boleh. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.